Akhir Nah, ya. laporan tugas akhir itu dengan karya tulis ilmiah itu nggak jauh beda, hampir sama saja. Kita dilatih bagaimana mengungkapkan yang kerja di labor itu menuliskannya, menuangkannya secara ilmiah, Iya itu betul. saja. Oh iya. Nah, kalau sudah ada data ilmiah, bisa digunakan untuk Penelitian penelitian selanjutnya. selanjutnya. Dwiva Studio, create your creation. Halo, assalamualaikum Sobat Diva. Kembali lagi dengan Diva Studio. Kali ini pembahasan kita sangat menarik nih, terutama buat teman-teman yang lagi bikin laporan tugas akhir. Nah, di sini kita sudah hadirkan ya Bapak narasumber kita, Bapak Apoteker Muhammad Riza Marjoni, selaku Wakil Direktur 2 di Akademi Farmasi Dwi Farma. Nah, Bapak Riza, halo Pak, assalamualaikum. Salam ya. Ya, Bapak, kali ini kita mau bincang-bincang nih terkait penulisan. Nah, Bapak nih kan yang saya tahu nih, Bapak tuh udah master banget ya dalam bidang penulisan gitu. Penulisan mah mudah ya, Pak? Kalau penulisannya gampang, mikirkan yang akan ditulis itu Oh, yang susah. mikirkan akan ditulis yang susah ya, Pak. Nah, ngomong-ngomong nih, Pak Riza ternyata sudah menerbitkan buku sebanyak 11 buku dan mau terbit lagi 2 buku lagi ya, 2 Pak? buku lagi. 2 buku lagi, insya Allah ya, Pak Ya, ya. insya Allah. Nah, keren kan Pak Riza? Nah, sekarang buat teman-teman nih, kita mau bagi-bagi tips dan trik untuk menyusun LTA atau laporan tugas akhir. Nah, kita tanya-tanya langsung ya sama Pak Riza. Nah, Pak, kalau kan awal-awal nih mau bikin laporan tugas akhir kan kita bingung nih mau nanyain, oh judul penelitian kita apa sih gitu loh Pak. Nah, gimana ya Pak tips-tips untuk menentukan judul LTA? Oke, menentukan judul LTA itu sebenarnya nggak sulit, banyak yang bisa kita cari. Satu, kalau kita di farmasi, apalagi kita di daerah, itu yang jelas praktek pendukunan masih banyak, penggunaan obat tradisional masih banyak. Jadi kita, karena kita tahu pengobatan tradisional itu kan baru berdasarkan penggunaan secara turun-temurun, Iya. belum berdasarkan fakta ilmiahnya bagaimana. Nah, tugas kita itulah yang mau kita buktikan. Kata orang dulu, misal kalau kita di Sumbar, Cukumpai, Cikarau, Sitawasi, Dingin. Iya benar-benar. Itu kan 4 tanaman sekaligus. Iya. Dari dulu dipercaya bisa menurunkan demam. Tapi entah iya entah enggak. Nah, itulah tugas kita. Benar enggak kalau digabung? Nah, gimana kalau dia kita pisahkan satu? Satu saja kita pakai. Atau kita pakai 2. Atau kita pakai 3. Atau kita hilangkan 1. Nah, itu bisa kita jadikan bahan ini kalau judul yang bisa dipakai. Yang kedua, kalau kita di Sumatera Barat lah khususnya, itu orang jual obat keliling masih banyak, jamu masih banyak yang digunakan. Nah, tugas kita, kalau misalnya tadi itu mang dari awam, sekarang kalau sudah ada sediaannya, nah kita buktikanlah sediaan itu berkhasiat atau enggak, berguna atau enggak, bisa dikembangkan lebih lanjut atau enggak. Nah, banyak sebenarnya. Jadi untuk menentukan judul itu jangan judulnya ditentukan dulu, temanya dulu, kita mau kemana. Oh, tema. Nah, kalau judulnya kita gunakan duluan, kita cari judul, waktu kita habis cuma mikirkan judul, ya belum tentu. Kita sudah merencanakan 3 judul, rencana judul, tahu-tahu ketika di pembimbing enggak ada pembaharuan atau enggak ada apa, ya sudah gitu. Gitu Enggak ya, jadi. Pak. Okay. Kemudian kalau saya sarankan bagi yang mau mencari judul, satu, carilah yang keterbaruan. Jangan kalau misalnya obat rematik, obat ini itu kan sudah lama. Sekarang cari yang terbaru. Misalnya apa sekarang? COVID. Orang kan berlomba-lomba sekarang mencari bahan tanaman yang bisa mengobati COVID misalnya. Nah, tidak salahnya kita juga ikut berpartisipasi karena tumbuhan di Sumatera Barat khususnya masih banyak yang bisa dikembangkan. Nah, kalau kemarin lihat-lihat isu misalnya oleum kayu putih bisa mengobati COVID, itu kan sudah lama sebenarnya. Kenapa muncul lagi? Nah, jadi yang pertama keterbaruan. Yang kedua, kalau bisa manfaatkanlah yang terbuang. Artinya kita memanfaatkan limbah yang istilahnya tidak terpakai yang bisa kita manfaatkan. Contoh, kemarin saya memanfaatkan limbah dari kulit ubi sanjay. Nah,
Sanja itu satu-satunya di Sumatera Barat dan di Indonesia. Limbah Ubi, singkong berarti ya, Pak? limbah singkongnya. Iya. Dan Sanjay cuma satu-satunya juga di Indonesia kan. Iya benar-benar. Nah, ternyata setelah saya lihat, saya baca literatur, ternyata kandungan karbohidrat antara daging isinya itu dengan kulit buah itu sama aja karbohidratnya. Oh, jadi Sama-sama di kulit ada karbohidrat. karbohidrat ya? Nah, kenapa kok dibuang? Iya benar. Nah, karena limbahnya sama, misalnya karbohidratnya sama, isinya sama, kenapa kok buahnya bisa, daging buahnya kita manfaatkan, limbahnya kita buang. Nah, saya coba mengembangkan, ternyata dia menghasilkan etanol dengan kadar yang hampir sama antara kulit yang dibuang itu dengan daging buah. Nah, kalau kadar alkoholnya sama, berarti kandungan karbohidratnya memang hampir sama. Iya. Nah, kalau semuanya bisa dimanfaatkan, kenapa nggak dipakai aja semuanya? Iya. Nah, yang kedua, tebal ya Pak yang dibuang, kalau kulit mah Iya, lumayan tebal ya dibuang. lumayan tebal kalau dibuang. Setelah saya lihat ternyata 15% sampai 25% yang dibuang itu, yang terbuang itu adalah kulitnya. Kulit, iya. Nah, kan sayang, Iya, tidak kita sayang. manfaatkan. Iya benar. Nah, mahasiswa pun cari sampel gampang kan, tinggal minta. Lagian Nggak itu beli, mau nggak dibuang, beli. mau Iya. dibuang juga Iya, gitu. benar. Nah, jadi hal-hal yang seperti itulah kalau bisa dicari gitu, dimanfaatkan kembali. Atau kemarin ada juga yang memanfaatkan kulit jengkol, kulit buahnya, bukan kulit jengkolnya, kulit buah. Kulit buah jengkol. Buat apa sih kalau diambil di pasar itu, tinggal ngambil saja. ngambil, iya. Ternyata kandungan isinya banyak gitu, Banyak ya, Pak. yang masih bisa kita manfaatkan dan kita olah. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi satu, keterbaruan, yang kedua kalau bisa memanfaatkan yang terbuang. Jadi awal-awal itu sebenarnya kita nggak perlu pusing mikirin judul apa sih gitu ya Pak. Yang penting kita lihat dulu misalnya gimana ya, kita tuh harus PK ya terhadap lingkungan sekitar gitu ya Pak. Terus maksudnya gini loh, berdasarkan pengalaman empiris masyarakat itu ya Pak, misalkan banyak sekali. Nah jadi kita lihat kok biasanya sih masyarakat pakai itu kok bisa kayak gitu, emang itu beneran atau cuma sugesti doang sih. Nah kita buktikan ya Pak ya. Nah jadi untuk formasi ya jangan gimana ya, jangan terfokus gitu sama apa yang sudah ada, yang maksudnya yang proposal-proposal yang sudah ada kita lihat di sana, jangan terfokus ke sana. Tapi lihatlah di sekeliling kita ya Pak gitu. Masih banyak. Masih banyak. Contoh gampang, kalau misalnya kalau farmasi mungkin tidak asing dengan toksikologi, efek toksik. Kita pasti berbicara tentang LD50 atau LC50. Iya. Nah, falsafah Minang ada, misal kalau pisang berbuah 2 kali itu enggak termakan oleh kera. Iya. Nah, pasti ada sesuatu dengan pisang yang berbuah. Coba deh kalau nebang pisang, ngambil buahnya, nanti dia biarkan aja batangnya, dia akan berbuah lagi. Nah, kera dia nggak mau lagi makan yang itu. Kenapa? Ternyata dia ada racun di dalamnya. Pernah nggak nguji toksisitasnya berapa? Banyak kan yang bisa. Iya. Atau pernah nggak lihat orang apa istilahnya, panen padi? Itu kan batang padinya ditinggalkan separuh. Iya. Biarkan aja berbuah lagi, Iya. tumbuh lagi, dia akan berbuah lagi. Nah, buah itu nggak ada yang mau makan. Kenapa? Katanya beracun. Kan itu baru katanya. Iya, katanya. Pernah dicoba nggak racunnya berapa? Toksisitasnya berapa? Kalau ternyata toksisitasnya rendah, masih bisa dimanfaatkan kan untuk yang lain gitu. Yang kedua, bisa nggak cari ide dari situ? Kalau kandungan padi itu adalah lignin, batang padinya itu adalah lignin dengan selulosa. Nah, ketika dia berbuah kembali, kandungan lignin sama selulosanya masih sama atau enggak? Iya. Nah, banyak lagi yang bisa dimanfaatkan. Iya, Nggak hanya terbatas kalau kita sibuk carinya di farmakope, ya pusing. Pusing ya Pak. Karena apapun rasa-rasanya sudah diteliti orang di farmakope. Iya benar. Nah, jadi, cuman kita tinggal mencari ide, mencari ide. memperluas ide lah yang paling tepatnya. Iya. Jangan terpaku hanya saat memikirkan judul dulu, teman. Ternyata di sekeliling kita banyak kok judul yang belum dipakai. Iya benar. Jadi tema penelitian itu diambilnya berangkat dari masalah awalnya. Iya, masalahnya dulu. Nah, nanti baru dicetuskan rumusan masalah Nah, apa ya gitu itu ya Pak. kan sudah belajar di metodologi penelitian. Iya, benar-benar. Kan kita cari masalah dulu. Cari masalah dulu. Rumusan masalahnya apa? Baru setelah rumusan masalah, baru kita cari solusi bagaimana mengatasi masalah itu. Iya.
Nah, hipotesa awal itu kan dari masalah. Dari masalah ya Pak. Kita selesaikanlah masalah itu apa. Itulah tujuan penelitian kan. Iya benar. Ya, kalau masalahnya nggak ada, apa yang mau kita teliti? Iya. Nah, Benar. Jadi penelitian nggak ikut-ikutan, Iya. ya Pak. Jadi harus tahu apa sih yang melatar belakangi kita mau penelitian Iya. itu, masalahnya apa Iya, gitu ya Pak. Iya. Kalau kita nggak tahu masalah apa mau kita teliti, gimana kita mau bikin rumusan masalah? Iya. Nanti dari masalah-masalah kan katanya yang tadi tuh dari pengalaman empiris katanya ini bisa, katanya ini bisa. Nah di farmasi kita punya wadahnya untuk Iya. membuktikan gitu ya Pak. Jadi sehingga yang tadi katanya, nah Iya. ini loh faktanya Ini loh gitu. faktanya gitu. Bukan katanya lagi. Iya benar-benar. Nah, sama dulu penelitian mahasiswa saya dulu ada yang pertama, angkatan pertama katanya gitu. Jadi kalau makan daun kacang 7 jurai itu harus pakai beras. Iya. 7 butir. Nah sekarang secara teoritis kacang 7 jurai oke lah dia mengandung zat aktif yang bisa menurunkan panas. Nah tapi kalau berasnya? Iya. Nah itu kan katanya sugesti aja Katanya. ditambahkan beras. Nah sekarang coba teliti, kita hilangkan berasnya. Masih sama nggak efeknya? Atau kita gabung? Jangan-jangan dia simbiosis mutualisme. Bergabung menjadikan dua efeknya meningkat. Bisa jadi. Nah itulah tugas kita, itu kan masalah jadinya. Iya. Nah ternyata beras itu hanya sugesti aja. Karena kandungan karbohidrat, istilahnya vitaminnya itu tidak mendukung untuk pengerjaan dia dicampur. Nah seperti itu. Jadi banyak kok yang kata-katanya itu kita Bisa kita buktikan. Gitu ya, Iya betul katanya gitu. Iya. Nah Pak, kan kita harus membuktikan nih ini benar sampai sini. Nah, untuk kita yang mahasiswa D3 nih ya, kan kita di Dwi Farma kan program studinya D3. Nah, kalau untuk D3 sendiri itu batasan laporan tugas akhirnya sampai mana sih Pak? Kita pengujiannya itu yang apa-apa aja sih yang bakalan kita lakuin di penelitian gitu Pak? Iya, oke. Halo Sobat Dwifa, nah kali ini ada kopi dari Rumah Seduh Elpawas. Ini adalah kopi Sanger dan buat sobat yang ingin kopi lainnya bisa kepoin aja IG-nya @rumah_seduh_elpawas. Kalau kita D3 itu kan kita terbatas. Ya katakanlah kalau saya boleh mengatakan D3 itu adalah penelitian awal untuk penelitian selanjutnya. Nah, misal kita ujinya kuantitatif, berarti kita baru dapat sampai data dasar kuantitatif saja. Belum bisa dilanjutkan. Nah, yang melanjutkan ya S1, S2 dan seterusnya. Oh, iya. Nah, kalau kita D3, kita baru membuktikan data awalnya saja. Yang tadinya empiris kita buktikan, kita cukup sampai di situ. Sampai di situ. Nah, kalau mau lanjut, ya silakan lanjutkan lagi, S1 lagi. Lanjutkan juga studinya. Lanjutkan juga gitu. studinya. Ya kan katanya sampai di situ. Oh iya ya Pak. Nah, kalau dulu LTA itu namanya karya tulis ilmiah. Iya. Nah, waktu zaman saya masih karya tulis ilmiah Pak. Sekarang diganti namanya jadi laporan tugas akhir. Nah, laporan tugas akhir itu dengan karya tulis ilmiah itu nggak jauh beda, hampir sama saja. Kita dilatih bagaimana mengungkapkan yang kerja di labor itu menuliskannya, menuangkannya secara ilmiah. Iya. Itu saja. Oh, iya. Nah, kalau sudah ada data ilmiah bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya. Kalau kita di kesehatan ada namanya riset kesehatan dasar. Namanya aja dasar. Nah, baru nanti kita bisa ungkapkan ke yang lain. Nah, ini loh dasarnya ini. Nah, baru kita lanjutkan. Dari dasar inilah kita bisa melanjutkan penelitian berikutnya. Kayak misalnya seperti ini, tanaman X dia mampu menghambat bakteri spesifik misalnya. Ya udah, anak D3 cuma sampai di situ saja. Nah, bakteri spesifiknya apa? Ya tugas anak S1 untuk menganalisanya. Karena D3 tidak sampai ilmunya sampai menganalisa bakteri apa sih yang di situ, bagaimana mengisolasinya betul enggak bakterinya itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, setidaknya dia punya dasar penelitian awal di sini gitu. Oh, iya. Berarti kita cuma tahap pembuktiannya Pembuktian, aja gitu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya nih Pak, kita kan udah sampai tahap pembuktian. Misalnya di satu judul nih, bakterinya yang mau dihambat ini. Terus kita misalnya mau kita alihkan nih, misalnya ada satu tanaman yang bisa dibawa untuk penghambatan bakteri. Terus kita tahu kan ternyata ada zat aktif apa sih gitu yang berkhasiat untuk menghambat bakteri. Nah itu tuh kan
itu tuh penelitiannya bisa di satu bidang atau bisa jadi 2 bidang gitu loh, Pak, Bisa fokus di penelitiannya? bisa di 2 bidang, bisa di 1 bidang, bisa di segala bidang. Bisa segala Nah, bidang. contoh pemakaian empiris misalnya kalau main-main ke bawah kebun pinus misalnya. Di bawah pinus itu kan nggak ada tumbuhan lain yang bisa tumbuh. Iya, nggak ada. Nah, tumbuhan lain aja nggak bisa tumbuh kok. Berarti kalau kita bawakan, berarti kalau kita ekstrak nih tanaman ini, kira-kira berarti dia kita ujikan ke bakteri, berarti bisa juga dong bakteri nggak tumbuh di situ. Nah, ternyata bisa. Dia menghambat dia. Nah, kalau dia menghambat, nah bakteri itu apa saja? Nah, di tubuh kita ada bakteri nggak? Ada kuman nggak? Ada. Nah, kita kembangkan jadi produk sabun misalnya. Lifebuoy iklannya seperti itu kan? Iya, Pinus. ada gambar pinus. Ya, Iya, benar. karena dia menghambat. Kalau menghambat, setidaknya dia menghambat pertumbuhan bakteri. Walaupun itu mau sementara, mau seterusnya, nggak apa-apa. Nah, sabun kan cuma menghilangkan bakteri sementara. Iya, Nah, nanti kotor lagi, mandi lagi. lagi. Nah, di teknologi sabun itu banyak yang bisa kita uji kan. Teknologinya bisa, uji apa namanya istilahnya, uji lanjutnya kan banyak lagi yang bisa dikerjakan dengan satu produk sabun itu. Nah, kandungan kimianya apa? Satu bidang lagi kan untuk mengekstraknya. Iya, untuk orang kimia ya, Pak. Orang kimia bisa menentukan ini tanamannya ini, bahan kimia, zat aktifnya apa. Taruh misalnya zat aktifnya sudah diketahui, ngandung flavonoid misalnya. Flavonoid kan banyak lagi jenisnya. Flavonoid yang mana sih yang ada? Nah, misalnya bisa jadi dia ketemu flavonoid khusus misalnya. Nah, teman saya dulu pernah penelitian dia tanamannya mirip-mirip tanaman surian. Nah, di daerah dia batangnya mirip surian. Nah, ternyata ini katanya lagi kalau getahnya itu dipakaikan ke kulit, kulitnya jadi halus. Dia cuma ngeliti itu saja. Nah, sampai dia S3, dapatnya cuma dari getah itu saja. Betul nggak? Menghaluskan kulit. Berbagai aspek bisa diuji di situ. Kosmetiknya dia uji, zat aktifnya. Tapi karena dia kimia, dia cuma menentukan senyawa kimia yang betul-betul berkhasiat itu apa sih di dalamnya. Dan itu dia baru dapat senyawa umum. Katanya masih bisa dicari lagi senyawa lain turunannya di situ. Nah, banyak sih yang bisa kita. Jadi istilahnya kalau penelitian ini kita nggak boleh pelit. Nggak boleh pelit. Pelit gimana nih, Pak? Misalnya kita dapat judul nih. Nah, ini judul saya sendiri aja. Nggak bisa dibagi untuk yang lain. Enggak. Gitu ya, Pak. Ilmu itu nggak sesempit itu. Ilmu itu luas. Bidang kita mungkin yang sendiri, bidang orang lain. Iya. Misalnya Mia punya zat aktif ini. Nah, Mia cuma itu. Saya bisa nggak modifikasi zat aktifnya itu? Bisa. Bisa kan? Bisa. Saya maunya dalam bentuk natri garamnya. Saya modifikasi. Itu kan bidang saya yang modifikasinya. Bidang lain, Pak, saya pinjam dong ke farmakologi, saya ujikan ke tikus, bisa nggak Pak? Iya, nah, bisa. saya ujikan ke mikro, bisa nggak Pak? Banyak yang bisa diuji. Iya, betul. Makanya jangan pelit lah gitu. Jadi makanya kita studi literatur, kan kita ramu dulu literatur orang-orang ini, kita cari di mana sih bisa kita temukan titik temunya. Iya, benar-benar. Nah, Pak, kalau berarti kan berdasarkan studi literatur nih, banyak bisa dikembangkan banyak gitu ya Pak. Maksudnya dalam satu zat aktif itu bisa ke mikrobiologinya, bisa ke kimianya, bisa ke farmakologinya. Nah, terus bisa ke spektronya. Kalau spektro kan mengukur-ukur tuh ya kan Pak. Nah, terus setelah kita tentukan nih Pak yang seperti itu udah tahu nih kita bidangnya kita yang mau kita lakukan tuh apa, terus langkah awalnya sendiri untuk kita mulai penelitian itu gimana ya Pak? Langkah awalnya setelah misalnya nih dapat tema nih, nah petakanlah dulu berdasarkan literatur, metode kerjanya bagaimana menurut literatur A, B, C dan seterusnya. Nah setelah dapat, nah tuangkanlah skema itu dalam bentuk pendahuluan kalimat. Nah, jangan disimpan aja dalam bentuk skema. Skema itu cuma untuk memudahkan kita. Nah, sudah dapat skemanya, nah tuangkanlah. Dasarnya ini loh kita dapatnya. Kemudian itulah udah jadi latar belakang kan. Kita dapatnya dari sini loh. Iya, nah, penelitian yang sudah ada ini loh.
Nah, dari latar belakang ini loh yang sudah pernah dikerjakan. Iya. Ternyata yang mau saya cari belum ada loh di sini. Oh iya. Nah, jadi kalau dia tujuan penelitian. Iya. Nah, Itu ya Pak kayaknya yang bingung kan, teman-teman nih pada bingung. Itu jurnal utama kita yang mana, jurnal pendukung kita yang mana. Nah itulah tadi ya Pak Iya, ya yang iya. berdasarkan pendahuluan yang mau Nah, kita ambil itu apa gitu. latar belakang itu bisa jadi misalnya belum Iya. ada jurnal yang mendukung. Mm-mm. Berarti latar belakang kita baru berdasarkan pemakaian empiris. Empiris. Jangan langsung dicari jurnal. Kalau memang itu baru, kita mau cari jurnal kemana? Iya. Pusing Berdasarkan sendiri empiris. nanti. Iya. Boleh berdasarkan empiris dia digunakan di daerah mana misalnya. Iya. Di daerah X misalnya, itulah jadi latar belakang. Nah, kalau tanamannya sudah umum berarti kan sudah banyak penelitian. Iya. Nah, berdasarkan penelitian itulah yang kita urut satu-satu. Nah, kalau bisa ngurutnya dari yang terbaru. Iya. Nah, kita batasi misalnya 5 tahun terakhir. Nah, itulah rujukan kita semuanya. Misalnya jurnal X, jurnal 1 dia membahasnya sampai di sini saja. Iya. Jurnal B membahas sampai di sini, jurnal C membahas sampai di sini. Petakan dulu satu-satu. Dari 10 jurnal ternyata yang ini baru yang dibahas. Yang kita mau belum. Nah, masuk kita dari situ. Misalnya kita maunya menguji aktivitas antioksidan dari tanaman ini. Nah, kita mau buahnya. Kita cari tanamannya ternyata dari buahnya belum. Yang ada baru dari kulit, dari daun, dari ini misalnya. Udah, berarti bisa kita masuk dari buah. Lampirkan penelitian orang-orang yang sudah terdahulu itu. Dia baru sampai di sini. Dia baru sampai di sini. Oh, ternyata juga sudah itu. Nah, kita lihat lagi aspeknya pelarutnya. Atau dari mananya lagi mau kita ambil. Bagian yang mana yang belum diteliti. Nah, bisa. Kalau bahasa kerennya itu di meta analisis ya Pak, dipetakan. Kita Jadi petakan gini dulu. ya, cara mudahnya kalau berdasarkan pengalaman saya Pak, kan udah kita searching nih di misalnya kita ambil di Google Scholar gitu ya Pak, kita masukkan kata kunci, terus ketemu nih jurnal-jurnal misalnya zat aktif apa yang mau kita ambil gitu ya, atau tanaman apa, udah ketemu jurnal, terus nanti kita bikinkan di kolom kayak di Microsoft Excel gitu ya Pak. Terus nanti kita tentukan nih satu jenis tanaman nih ada apa aja gitu aspeknya gitu kayak mau kita ambil gitu. Seperti misalnya teknik pengerjaan orang itu gimana, isolasi tanamannya gimana gitu ya. Atau pelarut yang digunakan ya seperti yang bilang Bapak tadi. Terus efektivitas yang udah pernah diujikan gitu ya kalau buat orang mikrobiologi farmakologi gitu. Jadi kita udah rangkum gitu ya, nanti dari situlah kita dapat kemudahan untuk menyusun kerangka pemikiran kita gitu ya Pak. Iya, boleh juga misalnya kita dapat tanaman X, isinya sudah diketahui flavonoid. Nah, tinggal petakan saja, berarti kita sudah punya kata kunci wajib. Tanamannya, flavonoidnya. Kita uji flavonoidnya ini dengan apa sih dikerjakan, jurnal 2 dengan apa dia kerjakan, jurnal 3 dengan apa kita kerjakan, jurnal 4 dengan apa. Nah, setelah dapat ternyata dengan ini. Nah, ternyata metodenya kok bisa beda-beda. Nah, kita bisa cari modifikasi. Bisa enggak metode 1 kita gabung dengan metode 3? Atau misalnya di metode 1 dia pakai pelarut X-nya cuma 10%. Di metode yang lain dia pakai metodenya segitu. Kalau kita rata-ratakan bisa enggak ya? Ngaruh nggak hasilnya? Banyak yang bisa kita kerjakan. Jadi nggak hanya terfokus. Jadi sarannya emang itu harus rajin. Rajin membaca. Rajin baca, rajin searching. Literatur. Apalagi sekarang kan internet gampang nyarinya. Bisa setidaknya punya satu Excel atau Word atau apalah. Jadi setelah dibaca, intisari yang dibaca itu pindahkan. Jangan biarkan menguap di situ saja. Nah, kalau misalnya sudah dapat, tulis. Apa yang didapat hari ini, misalnya hari ini dapat cuma 2 jurnal, ya sudah salin dulu yang 2 jurnal itu. Tulis aja dulu, siapa tahu ketemu nanti. Nah, karena dulu saya juga awal-awal menulis juga seperti itu. Saya dulu cuma cari, saya maunya ubi sanjay nih, karbohidrat. Saya tahunya dari limbahnya. Nah, karena belum dapat, bingung sama dengan yang sekarang yang mau penelitian. Apalagi ya mah, saya maunya ini. Cuman apa yang mau saya cari? Iseng, saya cari pertama, ternyata saya cuma dapat data dari Departemen Perdagangan. Saya cuma dapat jumlah industri sanjay di Kota Bukit Tinggi segini. Ya sudah, saya salin aja dulu. Nah, nanti cari lagi, ternyata di hasilnya dia dapat limbahnya segini dalam 1 kali produksi. Nah, kalau kita kalkulasikan dapat segini, ya udah dapat 1, cuman itu saja.
Nah, saya cari lagi ternyata karbohidrat bisa dirubah jadi bioetanol. Saya cari karbohidrat Iya. apa saja yang bisa dirubah. Mm-mm. Ternyata kandungan karbohidrat sekian persen bisa dirubah. Ya sudah, berarti ini masuk. Ya sudah, saya bilang di situ ubi sanjay bisa dirubah jadi metanol atau Iya. karbohidrat yang lain. Udah, berarti dapat 2 data. Cari lagi data yang lain. Metanol itu dengan apa sih dibuat? Iya. Fermentasi bisa, dengan cara yang lain bisa. Iya. Nah, kalau ubinya bisa jadi tape, tape kan bisa jadi fermentasi, jadi Fermentasi. alkohol. Iya. Nah, kita cari lagi dari situ. Nah, dapatlah dia nanti dari metodenya, ternyata metode destilasi sederhana saja untuk mendapatkan etanol dari hasil fermentasi. Nah, kita tinggal bikin aja. Tadi dari statistik saya dapat ini, dari perdagangan saya dapat ini. Sayangkan limbah sebanyak itu hanya dibuang saja. Ternyata kandungan karbohidratnya ini. Nah, dengan metode yang sederhana dengan ini bisa lagi dirubah. Jadi dia jadi satu latar belakang. Dan itu latar belakang kita kalau kita banyak membaca dan ada data yang benar itu latar belakang kita bakalan kuat ya Pak. Bakalan gitu. kuat. Jadi nanti aman lah gitu pas waktu di seminar gitu ya. Kita Pak, gitu. Kalau kita rajin, kita sendiri yang mencari, oh kemarin saya dapatnya di situ, katanya begini. Jangan baca punya orang, dia ngutipnya dari sini, saudara carinya hasil kutipan itu, nggak bakalan nyambung. Bagusnya dia ngutip dari sini, cari kutipan itu di mana dia pasti ngutip lagi punya orang. Nah, cari lagi dia ngutipnya dari mana sih? Nah, kalau dia dapat dari situ, oh ternyata sumbernya dulu yang bilang ini. Nah, kita tahu, oh ini dia induknya. Jadi kita kalau ditanya diputar-putar pun pertanyaan, kita, karena kita yang cari, udah dapat. Dapat. Tapi kalau kita coba kalau sekarang kan saya juga nggak menutupi ada jasa untuk penulisan LTA. Saya juga dulu kerjaan saya itu. Nah, menerima jasa pengetikan skripsi. Nah, jadi saya tahu yang pintar itu siapa? Saya yang bikin. Karena saya nggak tahu ilmunya, saya belajar sendiri, saya ngulis sendiri. Nah, sementara yang dapat ketika seminar ini apa nih? Udah bingung, rugi uang lagi ya Pak. Karena yang bukan nulis saya, apa ya? Bingung. Nah, oke, jadi kalau rajin baca, ya itulah untung bagi kita. Ya, Pak. Nanti sampai tahap-tahap seminar sampai akhirnya pun untung. Nah, di tahap penulisan pun kita juga untung ya Pak. Maksudnya kan karena kita udah membaca dari awal kan kita menulis di awal itu kan bab 1 pendahuluan latar belakang. Nah, latar belakang kita udah kuat, nanti ketinjauan pustakanya juga ya udah literaturnya udah ada karena kita udah baca, tinggal melimpahkan ke tulisan aja gitu ya Pak. Oke, jadi kalau bisa buat 2 di Word atau di mana menulisnya. Jadi bikin nih saya bacanya ini hasil bacaan saya. Literaturnya pindahkan ke satu lagi. Saya kutipnya dari sini. Nah, nanti ketika mengutip ya udah, ini kutipnya di sini, ini kutipnya di sini. Nanti tinggal copy paste ke situ. Nah, kita kayak gampang. Jadi jangan kita bacanya di sini tapi nggak yang dicatat hasilnya saja, cuman lupa pula nyalin literatur. Nah, nanti asal comot literatur jadinya. Benar. Nah, jadi di mana kita baca apa kesimpulannya, bikin aja kode 1. Nah, 1 itu nanti tadi di bahan yang lain bikin 1 ini apa? Ini literaturnya di sini. Nah, nanti tinggal menyempurnakan literaturnya saja.